Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati, semoga ditemui video ini Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu melakukan pekerjaan sehari. Selawat dan salam mohon sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman, hari ini dalam video ini kita akan mengungkap dua kata terkait profesionalisme pembelajar dan merdeka belajar. Tema ini perlu kita angkat karena ini berkaitan langsung dengan tugas-tugas kita di dalam pekerjaan sehari-hari. Sebagai kewajiban bagi saya untuk menyampaikan karena bagian dari tugas dari Ketua Forum, yaitu yang kita coba angkat adalah profesionalisme pembelajar. Pertanyaan yang cukup mendasar adalah pertanyaan, apakah pembelajar itu termasuk tenaga profesional? Kalau iya, apakah mereka sudah mengerjakan pekerjaan secara profesional? Kemudian apa saja ciri dan karakter tenaga profesional tersebut dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh pembelajar. Ada 4 pertanyaan ini yang cukup mengusik kita nanti terkait terakhir dengan merdeka belajar. Kawan-kawan yang kami hormati, kita coba lihat satu persatu dari pengertian saja. Profesional adalah seseorang yang memiliki kualitas diri, mutu dan tindak tanduk yang memiliki kelas keprofesionalan. Jadi profesionalisme ini berasal kata dasarnya profesi, yaitu keahlian di bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian. Sedangkan profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus menjalankan profesinya. Jadi syarat dari pembelajar adalah S1 kependidikan, ini sudah merupakan satu syarat kualifikasi akademik. Kemudian punya kemahiran, kecakapan, terampil, ahli menguasai bidang ini didapatkan melalui diklat-diklat, melalui peningkatan kemampuan. Kemudian mempunyai standar dari pekerjaannya. Ini pembelajar sudah mempunyai standar 152 tahun 2014 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini barangkali kawan-kawan kalau kita lihat secara sepintas, pembelajar itu sudah masuk dalam kategori tenaga profesi karena memiliki syarat-syarat khusus untuk menjadikan pembelajar tersebut. Tidak bisa sembarang orang bisa menjadi pembelajar. Ini mungkin barangkali alasannya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya kawan-kawan, kita lihat prinsip profesionalisme itu atau azasnya, dasarnya berpikirnya, bagaimana bertindak yang mana. 1, 2, 3, 4 sampai 8 ini adalah nanti akan dijawab sendiri oleh teman-teman. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di SKB, memiliki kualifikasi akademik, menguasai kompetensi, memiliki tunjangan jabatan, memiliki tanggung jawab pelaksanaan tugas. Apakah sudah mempunyai nilai atau kinerja baik, sangat baik, dan terkumpulnya angka kredit teratur dan terpenuhi syarat, memiliki jaminan hukum, hak lindung, memiliki organisasi profesi. Ini jawabannya semuanya kembali pada kita, apakah sudah dimiliki poin-poin ini oleh kita. Kalau sudah dimiliki, maka dengan sendirinya prinsip-prinsip profesionalisme pembelajar itu sudah terpenuhi. Kita lanjut kawan ke bagian keempat, halaman 4-nya. Pembelajar dikatakan profesional itu harus memiliki 4 kompetensi. Yang paling dasar itu adalah kompetensi pedagogik, kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Ini terkait dengan pemahaman landasan pendidikan, memahami peserta didik, memahami kurikulum, silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, melakukan kegiatan mendidik, berdialog, pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengembangan potensi peserta didik. Ini adalah indikator uraian-uraian yang terkait dengan pedagogi, kemampuan pedagogi. Apakah pembelajar di Sumatera Barat ini sudah memiliki ini? Tentu kembali jawabannya kepada kita bersama. Kita langsung melakukan kritik kepada diri sendiri, bagaimana apakah sudah memiliki persyaratan-persyaratan sebagai kompetensi pendidik pedagogi ini. Selanjutnya kompetensi kepribadian ini lebih paripurna lagi, seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik, objektif, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ini jawabannya kepribadian ini juga bisa menilai diri sendiri apakah memang kita sudah memiliki indikator-indikator ini. Kompetensi sosial juga demikian, kemampuan komunikasi lisan kita, tulisan kita,
santun dalam berkomunikasi, bertindak, teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, artinya seluruh pekerjaan kita terkait teknologi ini bisa kita gunakan untuk membantu kita bergaul efektif dengan peserta didik, artinya apa yang kita tuju itu diikuti oleh peserta didik kita dan mereka mau berubah dengan cara komunikasi yang efektif, mengindahkan norma-norma, nilai-nilai yang berlaku di lingkungan, kemudian prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan rekan kerja, dengan peserta didik, dengan pimpinan simpatik dan lain sebagainya. Ini adalah kompetensi terakhir, yaitu kompetensi profesional, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang diampunya. Jadi kalau kita ada bidang pengetahuan, misalnya satu mata pelajaran, maka kita akan menguasai dengan sungguh-sungguh. Kemudian teknologi yang diampu, apakah sesuai dengan standar isi yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik kita, konsep-konsep, kemudian yang berkaitan dengan metode disiplin keilmuan. Nah, menurut Cooper, kompetensi profesional memiliki pengetahuan tentang cara belajar, tingkah laku manusia, menguasai bidang studi, sikap yang tentang tepat tentang diri, sekolah, SKB, teman sejawat, pembang belajar, keterampilan dalam teknik mengajar. Fungsi pendidik di sini di kemampuan profesional ini bukan hanya sebagai transfer of knowledge, juga berfungsi menanamkan nilai-nilai value karakter kepada peserta didik. Nah, ini yang seorang mempunyai kompetensi profesional akan memiliki gambaran-gambaran seperti ini. Kecakapannya dalam transfer of knowledge, juga kecakapannya dalam menanamkan nilai value kepada peserta didiknya dan membentuk karakter peserta didik yang diinginkan. Selanjutnya kawan-kawan, hak dan profesinya pembang belajar itu ada 7. Mungkin barangkali ini sudah memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan dan perlindungan, penghargaan hak kekayaan intelektual, kesempatan untuk meningkat kompetensi, dukungan sarana prasarana untuk menunjang profesionalitasnya, kebebasan untuk memberikan penilaian hasil pembelajaran, kemudian rasa aman dalam melaksanakan tugas, kebebasan berserikat, berperan dan memiliki kesempatan menetapkan kebijakan di SKB dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya kawan-kawan, kita lihat Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini diungkap oleh Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Merdeka Belajar ini wujud ikhtiar dalam memodifikasi program pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berangkat dari hasil evaluasi dan analisis yang dianggap menjadi kekurangan masa lalu untuk melakukan perbaikan di masa datang. Kemudian Merdeka Belajar ini menciptakan kemerdekaan dalam pendidikan tidak hanya dalam pembelajaran tapi dengan sistemnya sekaligus, dan menciptakan azas demokratis dalam pendidikan dan saling terkait satu sama lain sehingga bebas dari segala bentuk penekanan dan penindasan. Merdeka Belajar, para pendidik, peserta didik dan orang tua mendapat suasana yang bahagia, lepas dari tekanan-tekanan. Jadi kondisi lingkungan kerjanya dibuat seperti tidak ada tekanan dan mereka bekerja secara sukarela untuk melakukan pendidikan kepada peserta didik dan di lingkungan satuan pendidikan. Sering tekanan dalam hal beban administrasi, ini dipermudah beban administrasi, kemudian terkait prestasi, terkait nilai, dan terkait kesejahteraan, keuangan, dan hubungan interaksi. Pada halaman terakhir kawan-kawan sekalian di sesi kita ini, kita coba melihat satu jargon program pendidikan kesetaraan mengalami perluasan makna, yang mana selama ini pendidikan kesetaraan hanya sebagai pelengkap pendidikan sekolahan, sehingga untuk saat ini tidak lagi relevan apabila kita kaitkan dengan era milenial industri 4.0 atau 4.0. Generasi milenial saat ini tidak lagi melihat pendidikan kesetaraan dengan sebelah mata, tapi tidak dibungkiri pendidikan kesetaraan saat ini menjadi pilihan atau pendidikan alternatif di tengah masyarakat. Pendidikan kesetaraan menjadi pendidikan solutif bagi generasi milenial. Jadi ini sudah ada gejala-gejala fenomena-fenomena seperti itu, pandangan-pandangan masyarakat. Pendidikan kesetaraan sudah menjadi pilihan, sudah menjadi sebagai solusi bagi generasi milenial. Konsep Merdeka Belajar ini tatanan baru yang diciptakan dengan membebaskan, artinya tidak ada siapa yang lebih diprioritaskan maupun diunggulkan di dalamnya, melainkan mengutamakan kesetaraan yang dibangun dalam proses dialogis dan transformatif demi kepentingan belajar agar pendidikan tidak dirasa terbelenggu. Barangkali teman-teman ini beberapa lembar slide yang bisa kita lihat, kita diskusikan. Mudah-mudahan ini mendapat